Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membagikan sebuah cara bagaimana kita meregresikan sebuah penelitian yang itu diambil dari sebuah kuesioner. Di sini eh, saya punya penelitian yaitu pelukan keluarga di tengah tekanan akademik, studi tentang dukungan dan kesehatan mental mahasiswa. Di sini saya hanya mengambil dua variabel saja, yaitu variabel y dan variabel x, yang dimana di sini variabel x-nya ini variabel y-nya variabel super keluarga yang akan mempengaruhi variabel kesehatan mahasiswa. Nah, karena ini hanya terdapat dua variabel saja atau satu variabel base-nya, maka ini akan menghasilkan regresi linear sederhana. Nah, di sini untuk variabel super ada 10 pertanyaan ya. Dan untuk variabel kesehatan mental ada juga 10 pertanyaan dengan eh, skala Likert. Kita menggunakan skala Likert yaitu untuk satu yaitu sangat tidak setuju, dua tidak setuju, tiga netral, empat setuju, dan lima sangat setuju. Nah, ini adalah pertanyaannya. Nah, dan ini adalah hasil kuesioner yang telah dikumpulkan. Nah, ini dia. Ada 20 responden yang mengisi eh, kuesioner yang saya telah sebar. Nah, pertama kita harus mengubah pertanyaan-pertanyaan jawaban-jawaban ini ke skala Likert. Misalkan ini untuk setuju, setuju apa? Setuju adalah bernilai 4, maka kita tulis itu 4. Nah, kalau sudah kan ada biasanya eh, Google Form yang langsung menghasilkan skala Likert. Jadi tidak perlu diubah lagi kalau seperti itu. Nah, untuk mengubahnya kita bisa menggunakan fungsi di Excel yaitu fungsi if. Nah, fungsi if, nah logical testnya yang dimana data ini, data aslinya ini, itu kalau sama dengan tidak setuju, sama dengan sama dengan tidak sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, itu akan menghasilkan satu. Nah, jika tidak setuju, itu akan menghasilkan dua. Jika netral, jika netral akan menghasilkan tiga. Jika setuju, jika setuju, setuju menghasilkan 4, dan jika sangat setuju menghasilkan 5. Nah, ini sudah ada 4, kita copy saja semua rumusnya sampai 20 pertanyaan. Nah, setelah itu kita mencari berapa nilai X-nya dan berapa nilai Y-nya. Nah, di analisis data. Nah, sudah diperoleh ini, data-data Y-nya ini begini. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan cara eh, kita jumlahkan seluruh hasil jawaban dari variabel Y ini. Variabel Y kan dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10 ya kan. Maka kita jumlahkan semuanya. Lalu kita bagi dengan jumlah maksimum Y. Artinya jumlah maksimum Y itu eh, berapa jumlah ketika semua pertanyaan ini dijawab maksimal, artinya dijawab dengan sangat setuju. Nah, maka kita bisa 5
dikali berapa pertanyaan. Karena 5 adalah nilai maksimum dari record, makanya di sini 5 dikali berapa? Berapa pertanyaan? Dikali 10 pertanyaan. Nah, baru dikali dengan 100 untuk menghasilkan indeks dari 1 sampai 100. Oke, kan 76. Buka 10. 76. Nah, nah untuk X-nya, nah, kita menjumlahkan semua jawaban pertanyaan dari P pertanyaan dari 11 ke sampai ke 20. Maka kita sum dari pertanyaan 11 ke sampai 20 dibagi tadi nilai maksimum recordnya adalah 5 dikali 10 pertanyaan dikali 10 karena 10 pertanyaan dikali 100. 68. Oke. Nah, setelah inilah nilai nilai X dan nilai Y setiap respondennya. Oke, setelah itu kita menentukan uh, atau juga parameternya. Itu parameter beta 0 dan parameter beta 1. Nah, kita cari parameter beta 1. Nah, di dalam mencari parameter beta 1, kita menggunakan rumus N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Nah, kita analisis dulu elemen-elemen apa saja yang ada dalam rumus ini. Yaitu adalah ada elemen X, elemen Y. Elemen X, elemen Y adalah ada. Nah, selanjutnya untuk variabel X kuadrat. Nah, kita mencari dulu variabel X kuadrat. Nah, dengan cara mengkuadratkan nilai setiap X-nya. Oke. Nah, setelah itu ada komponen X kali Y. Nah, kita tabel X kali Y. X kali Y. Nah, nah kita setelah itu kita sum semua 17 semua nilai-nilainya karena ini ada sigma ya, makanya kita tambahkan semua. Nah, kita saja. Oke, kita sudah sum semua. Kita tinggal masukkan nilainya. Tekan nilai-nilainya. Untuk N sama dengan berapa? Dengan 20 karena 10 respon. X, Y. X, 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 Y-nya itu sumnya apa? Ini adalah 77768. 77768. Variabel X-nya ada 1242 kali dengan variabel 1252 252. Nah, bagian bawah lagi ada 20. Nah, dikali kuadrat berapa? 7803. 7803.
Nah, untuk X kuadrat, variabel X tadi apa? 1242 ya. 1242. Ini X 2. 1, 2, angka 2. Nah, kita selanjutnya akan mengoperasikan sehingga memperoleh nilai beta 1. Nah, untuk 20 kali 77768. Nah, kita kali masihkan 1.555.300. Dan untuk 1.242 dikali 1.252 ini menghasilkan 1.554 1.554.094 kali lagi bawah 20 di 83. Ini dia hasilnya. Seribu 1242 ini di pangkat 2. 1042 di pangkat 2. Dan 1000 kita kurangkan lagi. Ini kasihkan 376. Ini lagi 1000 18.156. Kita bagi, tebarkan ya, kan 0,02. Nah, meter beta 1 itu adalah 0,020709. Maka kita masukkan di 0,022079 x. Nah, selanjutnya kita mencari beta nolnya. Mencari beta nol. Nah, nilainya x-nya tadi apa? 12,5. 12,2 dibagi dengan 10. Nilai x-nya berapa? Nilai x-nya 242. Nah, 20. Beta satu yang telah diperoleh apa? Ini. Nah, kita lagi. Sekali lagi 252 60
enam koma enam dikurangi 0,02079 dikali 240 60,1 62,1 kita kali, setelah itu kita kali yang kita tadi per n ya 1,2 1,286029. Nah, kita kurangkan lagi. Kan 61,31397. Nah, maka nolnya di sini 61,97. Nah, inilah model dari reaksi data. Nah, apa arti model ini? Bahwa jika ini bertambah satu satuan, maka Y pun ikut bertambah sebesar ini 0,00709. Dan ini jika untuk interpretasi beta satunya itu ini apa maksudnya ini 0,0207 ini bertambah satu maka pun ikut naik karena ini positif ya pun ikut naik sebesar 0,20709. Untuk ini interpretasi para beta nolnya itu nilai x-nya ini bernilai 0, maka nilai y ini 61,313. Untuk lebih meyakinkan perhitungan kita bisa menggunakan dua software, yaitu software Excel dengan software RStudio. Nah, kita mencoba terlebih dahulu untuk software Excel. Nah, kita untuk input y range-nya itu kita ambil kolom B atau kolom Y. Nah, input X range. Oke. Nah, untuk tempat kita bisa pilih sembarang, bisa juga pilih yang seperti di sini. Oke, kita klik OK. Nah, kan untuk intercept ini adalah penduga beta 0. Nah, penduga beta 0-nya apa kita? 61,317. Nah, ini. Ya. Kalau hanya berbeda koma enggak. Ini dikarenakan karena kita tidak mengambil semua bagian di belakang koma dan Excel mengambil bagian semua di belakang koma. Jadi untuk perbedaan koma di belakang koma itu tidak apa-apa. Itu sama saja. Nah, untuk X variabel ini adalah beta 1. Sudah sesuai kan? 0,20709. Nah, untuk itu selanjutnya kita menggunakan variabel software RStudio. Software RStudio.
Pertama-tama kita mengetikkan yang namanya library library untuk masuk atau memasukkan data, menginput data yang kita tadi. Nah, kita misalkan kita beri nama datanya kita itu adalah A. Nah, kita delim clipboard clipboard. Nah, ini untuk clipboard ini fungsinya ada input data masuk ke dalam R hanya dengan copy paste-nya saja. Kita copy, nah kita paste di sini. Nah, muncul yang kita tadi. Nah, sudah masuk data. Nah, setelah itu kita modelkan dengan kita beri nama variabel model LM, linear model untuk LM. Nah, untuk A kita A A yang dimana variabel x y-nya dipengaruhi. Ini tanda dipengaruhi ya. A yang dimana variabel x-nya variabel y dipengaruhi oleh variabel x. Sekarang nah kita summary model hasilkan hasil seperti ini. Kita di Excel. Nah, intercept ini adalah beta ya 61313 ya kan sama kan untuk dolar X-nya ini adalah beta 1 0,02071. Nah, cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.